Bismillahirrahmanirrahim. Gimana caranya kita ngerasain semangat pergi ke masjid atau semangat menyebut nama Allah, semangat melibatkan Allah itu kayak semangat kita nge-break ketika kita dalam bekerja atau mungkin break me time kalau untuk kita pribadi gitu ya, butuh me time ketika kita penat dengan urusan keluarga, kita penat dengan urusan pekerjaan, kita capek dengan berbagai macam masalah, akhirnya kita butuh waktu untuk sendiri. Kita butuh me time atau mungkin kita butuh waktu untuk berdua dengan pasangan kita, sehingga kita mungkin jalan kemana, makan di mana, nonton apa, dan seterusnya. Itu kan semangat gitu ya. Bahkan kalau udah dijadwalin, misalnya kalau malam minggu besok kita misalnya mau nonton film misalnya, itu belum kejadian tapi udah bisa bikin break di hati kita, udah bisa bikin lega gitu. Walaupun kita punya banyak beban, tapi pas tahu minggu besok kita mau jalan nih, kan jadi nyaman nih. Sebesar apapun masalah kita, tetap aja semangat. Kenapa bisa gitu? Karena kita nganggap nonton itu break, nonton itu refreshing buat kita, bisa benar-benar menyegarkan semangat kita. Atau kalau teman yang senang musik misalnya, gimana semangatnya kita misalnya pas tahu datang grup-grup musik idola kita. Sebutlah kalau anak-anak reggae misalnya datang grup musik reggae yang dari Brazil gitu atau dari Jamaika datang ke Indonesia, atau anak-anak rock atau NoFX misalnya datang untuk anak-anak punk rock misalnya, atau duet sama manggung bareng dengan Rosemary. Wah kan itu kan kapan gitu ya. Terus beli tiket, udah gitu kita lihat tiketnya setiap hari, dilihat lagi tiketnya, padahal tanggalnya udah dihafal tapi masih ada dilihat terus. Kenapa? Karena kita ngerasa itu sesuatu yang benar-benar bisa nyelesain atau bisa menenangkan kita. Atau siang hari ketika malamnya kita akan nonton bola final Liga Champions antara Real Madrid melawan Manchester United misalnya. Siang itu kan kita udah nyiapin kopi, udah nyiapin kacang, udah nyiapin cemilan-cemilan, udah ngajak teman-teman kita kalau perlu nontonnya itu yang layarnya agak gede gitu. Nontonnya bareng-bareng, nggak akan tidur. Wah, kita udah planning, udah bikin rundownnya, udah bikin itinerary-nya, kita bakalan ngapain, sehingga siangnya aja kita udah semangat gitu. Padahal nontonnya masih ntar malam, tapi dari siangnya kita udah semangat. Dan kita akan ngelakuin hal-hal yang mungkin bagi orang ngapain sih gitu-gitu amat, bagi kita asik tuh. Kenapa? Karena kita nganggap itu sesuatu yang break, yang benar-benar ada semangat breaknya bagi kita, ada semangat seru, nyantai, asik, nyaman buat kita. Orang nonton Persib misalnya, sebagai orang Bandung kan, kalau Persib lagi main, apalagi lawannya tetangga misalnya kan nih, wah itu kan semangatnya semangat perjuangan 45 kan, rela mati itu. Udah gitu kita hujan, panas, nggak penting, nggak ada cerita kenapa nggak ikut nonton Persib, hujan, itu nggak pernah dengar kan? Malu malah kalau dia ngomong nggak nonton Persib gara-gara hujan. Jadi nggak ada alasan hujan. Walaupun sholat di masjid itu sebetulnya hujan itu alasan yang dibolehkan dalam agama untuk tidak ke masjid loh. Ada nggak alasan bagi teman-teman bobotoh hujan nggak perlu nonton di stadion, nonton di rumah aja? Nggak kan? Saking luar biasanya semangat kita untuk nonton di stadion bola. Jadi hujan malah makin seru, makin hujan itu makin keren gitu. Hujan tiketnya habis itu bukan masalah. Mau hujan, mau tiketnya habis, mau jalannya jauh dari luar kota dan segala macam, mau misalnya dihadang sama musuh atau apapun istilahnya, itu bukan masalah. Kenapa? Kita nganggap itu sebagai sesuatu yang seru buat kita. Bisa nggak kita punya semangat yang kayak gitu ketika kita mendengar suara azan? Atau yang paling dekat gini deh, bisa nggak ya setiap waktu azan itu semangat kita mendengar atau menunggu waktu azan tuh kayak semangat kita nunggu azan maghrib ketika sedang berpuasa? Itu kan azan paling indah tuh kan azan maghrib ketika bulan puasa ya. Itu azan paling indah. Gimana pun muazinnya biasa aja, itu nggak masalah.
Kalau azan yang lain kan kita kadang-kadang sok-sok mengkritik muazin gitu, muazinnya gak enakan, saya malas ke masjid, alasannya muazin. Tapi kalau buka puasa, mau muazinnya kakek-kakek, anak kecil yang baru belajar, malah kita bersyukur kalau ada anak kecil yang iseng belajar azan jam 5 lebih dikit gitu, Allahu Akbar, wah buka gitu. Ada alasan, nanti pas ternyata salah, ya gak apa-apa, udah makan, alhamdulillah gitu kan. Azan paling indah itu azan maghrib ketika puasa. Hari Senin, hari Kamis, bulan Ramadan, tanggal 9 Zulhijjah, itu azan maghrib terindah yang kayaknya yang gak tahu saya doang atau teman-teman ngerasain juga. Saya mah ngerasain itu azan maghrib paling indah, ditunggu-tunggu gitu. Nih azan, kok belum azan aja, padahal udah mau gelap nih. Lihat jam, dikit-dikit lihat jam, pengen banget azan, begitu azan langsung. Malah belum azan juga udah dipegang di sini nih. Begitu udah mendekati azan taruh di sini, pas azan langsung saking udah nggak sabaran nunggu azan. Bisa nggak kita punya semangat menunggu azan yang kayak gitu, tapi untuk waktu-waktu yang lain? Menjelang zuhur, kok belum azan ya? Aduh, bentar lagi mau azan harusnya nih. Kok belum dikumandangin azan? Langsung wudu, datang ke masjid, nungguin. Bayangin, ada seorang tabi'in. Ini dikenal dengan istilah Sayyidut Tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Namanya Sa'id ibnu al-Musayyib atau al-Musayyab. Sa'id ibnu al-Musayyib ini 30 tahun mendengar azan di dalam masjid. Maksud mendengar azan dalam masjid, dia tidak berkumandang azan di Madinah kecuali Sa'id ada di dalam masjid. Gak pernah ngedengerin azan di tempat wudu tuh gak pernah. Apalagi di rumah. Di tempat wudhu aja nggak pernah. Selalu mendengar azan di dalam masjid. Begitu azan pasti ada Sa'id di dalamnya. 30 tahun. Dan 40 tahun sholat nggak pernah melihat punggung orang. Artinya sholatnya di shaf pertama terus, nggak pernah ngelihat punggung orang. Nggak pernah di shaf kedua, apalagi shaf belakangan. 50 tahun sholat berjamaah di masjid dari takbiratul ihram bersama imam. Jadi 30 tahun azannya di dalam masjid, 40 tahun sholatnya di shaf pertama, dan 50 tahun dia sholat selalu takbiratul ihram bareng dengan imam. Saking semangatnya Sa'id ibnu al-Musayyib untuk melaksanakan sholat. Bagi dia sholat itu udah mungkin bisa kita bilang kayak konser buat kita. Sholat itu sesuatu yang ditunggu-tunggu banget, dibela-belain. Bahkan mau bayar berapapun dia rela, yang penting dia bisa sholat tepat waktu dan berjamaah di masjid.